Waalaikumsalam Kang Igan. Iraha ka majelis Kang Igan. Waalaikumsalam Mas Adi, sehat Mas Adi. Waalaikumsalam Bu Susi, sehat Bu Susi. Waalaikumsalam Teh Ina, sehat Teh Ina. Waalaikumsalam Teh Rani, sehat. Waalaikumsalam Ibu Ami, sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Waalaikumsalam Mas Kara. Waalaikumsalam Mas Sauki. Waalaikumsalam Delit Low. Kopi habis lagi ya. Kopinya yang ini Mas Kara, Arabica wine. Arabica wine. Jangan yang dark, yang biasa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Saiful, sehat Mas Saiful. Waalaikumsalam Mas Riki, sehat Mas Riki. Hari Kamis kita hikam lagi Mas Riki ya. Hikam awal-awal tuh dahsyat, daging semua tuh. Kita bahas. Waalaikumsalam Teh Ula, sehat. Waalaikumsalam Bang Arif, sehat Bang Arif. Ki Jenal jarang ngaji Ki Jenal. Kemana aja Ki Jenal? Menit lagi kita mulai teman-teman ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Ula. Bentar ya, saya tutupin itu dulu. Lagi pakoh lagi. Ngaji mah ngaji, jangan kata pakoh, jangan kata senang, nggak ada hubungannya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kita akan ngaji tentang kesadaran. Jadi judul kajiannya adalah ngaji kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar
Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat meneruskan pengajian dalam kitab Rihlatul Hayat, kitab yang dibuat untuk bagaimana menemani perjalanan hidup kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab demi bab telah kita bahas dengan detail, dengan pelan-pelan ya. Karena memang tidak ada target, kita bahas secara simultan. Nah, tidak terasa kita sudah masuk pada bab yang ketujuh tentang a'lamul wa'yi, tentang tanda-tanda kesadaran yang sekarang marak dibicarakan, yang sekarang marak disampaikan ya di forum-forum TikTok, di media sosial yang lainnya tentang apa? Tentang kesadaran. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kesadaran ini ada atau tidak sih dalam agama kita? Karena banyak seorang muslim yang mengkaji kesadaran dengan perspektif agama lain. Banyak orang muslim yang mengkaji kesadaran dengan menggunakan tinjauan dari yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada nggak sih kesadaran itu dalam diri atau dalam konteks keislaman gitu? Ternyata ada, dan ini bukanlah hal yang baru teman-teman. Kesadaran itu adalah sesuatu yang memang sudah dibicarakan, yang sudah dibahas, yang sudah dipahami oleh para sufi, dan kita hanya sedang meneruskan kajian tentang kesadaran ini. Namun yang akan kita bahas lebih mendalam lagi, bukan kesadarannya yang kita bahas, tapi apa sih tanda-tanda kalau kita ini sudah sadar gitu teman-teman. Nah, tentu ini memerlukan proses yang panjang, dari mulai pintu 1, pintu 2 sampai pintu 6 itu yang kita bahas adalah tentang mempersiapkan kesadaran ini. Dan kesadaran itu bukan akhir, dia adalah semacam jembatan untuk kita menuju sebuah wahana yang lainnya. Jadi ada kesalahan yang sering kita pahami sebagai sebuah kebenaran. Ketika kita memahami sebuah ilmu, memahami sebuah pengetahuan, kita menganggap ini adalah kebenaran mutlak. Lalu pada akhirnya yang harusnya sesuatu itu kita jadikan jembatan, ini kita jadikan tujuan. Nah, tidak ubahnya seperti kesadaran ini. Kesadaran itu adalah jembatan, sesuatu yang memang harus kita lewati, sesuatu yang harus kita lalui. Dia bukan tujuan. Nah, pada prakteknya saat ini banyak kajian-kajian kesadaran seolah-olah kesadaran ini adalah tujuan. Lalu pada akhirnya ketika sesuatu yang harusnya dijadikan jembatan tapi kita malah jadikan tujuan, akhirnya dia menjadi sebuah identitas baru. Saya berkesadaran, ngaji kesadaran, dan lain sebagainya. Akhirnya kesadaran yang harusnya jadi jembatan, dia menjadi sebuah tujuan. Nah, ketika sudah jadi tujuan, akhirnya dia menjadi sebuah identitas. Nah, kita mengkaji kesadaran bukan untuk tujuan, tapi dia adalah jembatan. Karena kesadaran itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk kita kembali kepada Allah. Karena nanti puncaknya adalah kembali kepada Allah. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih ya puncak dari kitab Rihlatul Hayat ini, puncaknya adalah kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan kesadaran gitu. Jadi kita bisa kembali kepada Allah dengan sadar gitu. Ya, bukan lagi dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Nah, ketika kita berjalan menuju Allah
dengan kesadaran, maka kesadaran inilah yang akan menghantarkan kita kepada Allah ya. Nah, sebelum kita mulai teman-teman semua, ya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru gabung ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan awali dengan tabaruk dan tawasul ya, agar pengajian kita mendapatkan beragam macam keberkahan ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitil kiram, summa tabarukan wa tawasulan bi barakati syekhina wa murabbi ruhina wa mursidina wa muallimina wa ustajina al-alim al-alamah al-arif billah asyidi Syekh Luqman Saleh Mar'i wa bijahi sayyidi syajadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Raden Aceh Abdul Qadir Padmanegara, summa tabarukan wa tawassulan bi barakati sayyidi Syekh Qutbi Rabbani wa Gausi Sumadani asyidi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qadasallahu sirahul aziz wa bijahi sayyidi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa Gausul Azam Sultanul Awliya'il Arifin Sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asyadri wa bijahi Sayyidi Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Nasabandi wa hadrati imami Rabbani nafa'ana Allah bi ulumihim wa amatana fi asrarihim bi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik teman-teman yang sudah punya materinya silahkan dibuka ya. Kita masuk pada halaman kedua ya. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, kita akan review sedikit pelajaran yang lalu agar teman-teman tidak kehilangan jejak dari pelajaran yang akan kita pelajari. Oke. Nah, kesadaran itu dia tidak muncul tiba-tiba. Ada persiapan yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama banget adalah menyadari tentang diri kita ini ghaflah, diri kita ini lalai, tidak terrelasi kepada Allah. Kita Allah. Lalu pada akhirnya segala hal yang datang dalam hidup kita sering klaim itu adalah hasil dari diri kita. Bentar teman-teman ya. Ini bagian yang ditutupin, Mbak. Tutup Mbak. Oke, kita mulai ya. Jadi kesadaran itu selalu diawali oleh ghaflah. Ghaflah itu adalah adabul yaqazah. Gak sadar, tidak terrelasi kepada Tuhan, sehingga apapun yang hadir dalam hidup kita aku sebagai milik kita. Lalu pada akhirnya terjadi banyak kemelekatan, terjadi banyak kekhawatiran, terjadi banyak ketakutan. Lalu di pintu yang kedua ya, teman-teman menghadapi situasi ya yang kita bahas di pintu kedua adalah tentang sodamah. Ya, sodamah itu apa sih? Beragam macam pukulan-pukulan dalam kehidupan yang teman-teman alami, yang kita namai dengan fakoh. Nah, fakoh kita masing-masing yang membuat kita berada di jalan ini tuh masing-masing. Ada yang karena bangkrut, tadi di mayoritas. Ya. Ada yang karena perceraian, ada yang karena ditinggalkan, ada yang karena difitnah, ada yang sedang diuji oleh beragam macam hal-hal yang membuat teman-teman itu tidak lagi bisa tersenyum seperti dulu gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan sodaman. Lalu dari beragam macam pukulan-pukulan hidup ini, teman-teman mulai mencari makna.
Apa sih itu hidup? Bagaimana harus menjalani kehidupan? Apa sih itu afterlife? Setelah kita mati itu ada apa sih? Apa itu Tuhan? Apa itu agama? Nah, teman-teman mulai mencari, mendalami beragam macam makna sesuatu yang kita anggap itu bisa lewat begitu saja. Lalu teman-teman mulai menelisik lebih dalam sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang biasa gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan apa? Tolabul makna. Dari situ teman-teman mulai mengisi kegiatan harian kita dengan apa? Dengan ilmu. Karena tolabul makna tidak bisa lepas dari ilmu. Mulai teman-teman demen ngaji, dengerin sedikit tentang ilmu-ilmu yang ada di YouTube ya, yang ada di TikTok ya, Komal gitu kan, ngedengerin daripada senior gitu. Semua teman-teman gali, cari, apalagi sekarang zaman AI, apa-apa ditanyain AI terus. Untuk apa sih? Namanya tolabul makna, mencari makna, meaning life. Tidak lagi puas dengan sesuatu yang bersikap atau bersifat materi. Ada sesuatu yang harus saya ambil, ada sesuatu yang harus saya gali, dan itu bukan sesuatu yang bernilai materi, tapi makna. Nah, ini yang dinamakan oleh Maslow sebagai aktualisasi diri. Teman-teman ingin mengaktualisasikan diri melalui makna. Makna itu lalu dihadirkan menjadi gerak nantinya. Dari situ teman-teman mulai membaca apa? Takdir. Takdir bukan lagi sesuatu rentetan hal-hal yang kebetulan, tapi teman-teman melihat takdir itu adalah pesan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Di setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap teman-teman mendapatkan ataupun kehilangan, teman-teman di situ mulai tidak lagi hanya tertarik pada sesuatu yang bersifat materi, tapi teman-teman sudah mampu merelasikan kepada Tuhan dalam setiap takdir yang teman-teman alami. Ada pesan-pesan yang harus teman-teman buka. Nah, itu yang dinamakan dengan apa? Yang dinamakan dengan takdir. Kemudian teman-teman masuk lagi lebih dalam, menyadari bahwa takdir itu bersifat netral. Realitas itu bersifat objektif, yang memberikan warna, yang memberikan nuansa, yang memberikan itu sedih, itu gembira adalah diri kita. Lalu teman-teman mulai memahami bukan lagi sesuatu yang di luar, tapi sesuatu yang di dalam. Nah, itu yang dinamakan teman-teman mulai membasuh luka. Ketika teman-teman sakit gigi, apapun yang hadir dalam kehidupan kita itu tidak lagi enak. Teman-teman nih sakit gigi, ada yang nawarin duit 1 miliar, itu gak bakal diambil. Yang penting sembuh dulu sakit giginya. Kalau udah sembuh baru saya ambil 1 miliarnya gitu. Ada perempuan cantik, ya Pak Dede, perempuan cantik nih di depan kita, sakit gigi, ya nggak bakal enak juga, nggak bakal bagus juga gitu. Nah, itulah yang selama ini hadir dalam kehidupan kita, bukan realitasnya yang nggak bagus, bukan realitasnya yang tidak indah, tapi ternyata kitanya yang memandang realitas itu dalam kondisi yang salah, yang keliru. Nah, akhirnya teman-teman mulai ngapain? Membersihkan hati kita dari beragam macam penyakit-penyakit batin. Dari penyakit-penyakit yang tidak kasat mata tapi terasa. Ya, terasa gitu. Sakit hati itu terasa sebenarnya. Orang bisa biasa aja ketika tidak dianggap, kok kita tidak dianggap sakit, berarti bukan fenomenanya yang salah, tapi neumena itu adalah kedalaman batin kita yang salah dalam memahami realitas.
Orang biasa aja ngelihat duit, kok kita enggak. Kok orang biasa aja ketika tidak diwongke gitu ya, kok kita sakit. Oh ternyata bukan salah di luar, tapi yang salah adalah dalam diri kita. Kenapa? Karena banyak sekali penyakit-penyakit batin yang terus menerus kita pendam, yang terus menerus kita hadirkan tanpa pernah sedikit pun kita bersihkan. Nah dari sini kemarin kita belajar tentang ilusi-ilusi kan, sebagai persiapan teman-teman untuk mendapatkan ilmu kesadaran. Ilusi kita sebagai pengatur. Akhirnya segala sesuatu dalam hidup kita pikirkan. Yang harusnya kita cuma lihat, dipikirkan. Yang sesuatu itu harusnya kita dengar doang, kita pikirkan. Yang sesuatu itu harusnya lewat begitu saja, kita ingin miliki. Akhirnya kan ribet sendiri teman-teman. Contoh, teman-teman lagi di jalan, ada orang ngebut, yang harusnya teman-teman diemin aja, teman-teman bereaksi di situ kan. Tuh orang gue sumpahin dia jatuh, tuh orang gue sumpahin biar ini biar itu. Ada mobil bagus, kapan saya ganti mobil. Padahal hanya perlu kita lihat doang, tapi kita pengen memiliki itu. Apalagi ngeliat mobil stikernya belakangnya tuh papa, mama, 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 mama. Ya papa, mama, 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 mama gitu ya. Kan kalau kita papa, mama, anak kita siapa gitu. Ini enggak papa, mama, 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 mama. Menandakan isi 4 lu kapan saya punya istri 4 gitu. Yang harusnya dilihat doang, teman-teman jadi pengen. Ya. Maksudnya itu ketika kita masih tebal ilusi kepemilikannya, yang harusnya hanya sepintas doang, teman-teman ikut pada hal yang sepintas itu. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman ikut pada itu gitu. Itu namanya ilusi sebagai apa? Sebagai aku yang mengatur. Ada lagi, aku sebagai pusat, bahwa dunia itu bekerja seperti yang saya harapkan. Dunia itu bekerja seperti apa yang saya rasakan. Dan dunia itu harus berada dalam keinginan saya. Nah itulah aku sebagai pusat. Aku sebagai pusat ini berbahaya banget sebenarnya teman-teman. Contoh, ngaji nih, datang ke majelis, kita sudah punya bayangan, gambaran tentang kondisi pengajian yang bagus tuh gimana gitu. Kita sudah punya apa? Sudah punya gambaran sendiri. Nah, teman-teman masuklah ke majelis NK misalnya, kok ini pada ngerokok, kok ini pada ketawa-ketawa, kok ini pakai ini, kok ini begini, kok ini begitu. Akhirnya teman-teman sebelum mendapatkan ilmu, teman-teman sudah ngeblok dulu. Akhirnya apa? Terhindarlah kita dari apa? Kebenaran. Ya, sudah pakai apa? Sudah pakai sabuk pengaman. Itu banyaknya begitu teman-teman. Akhirnya teman-teman apa? Mundur. Ya. Ya. Bang Doni gitu kan. Oh, majelis yang ideal itu serius. Karena kita sedang membahas kematian, harus serius. Nggak boleh ada yang ketawa, nggak boleh ada yang ini, nggak boleh ada yang itu. Akhirnya teman-teman tuh sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai tembok. Gitu. Nah, saya paham teman-teman. Sengaja saya manggil orang-orang aneh dan saya biarkan untuk muji itu. Sengaja. Ya kalau saya pakai standar pengajian, saya bisa aja. Cuman kenapa saya nggak pakai standar pengajian yang ketat gitu? Nanti akan lahir apa? Akan lahir orang-orang yang punya standar-standar seperti itu. Yang standar-standar itu harus ada di majelis. Dan saya nggak mau. Saya pengen bebas, tapi terikat, tapi teratur gitu. Bebas dalam segi penampilan, bebas dalam segi ucapan. Asal
Kalau ngaji lepasin itu semua. Ya. Kalau ngaji lepasin itu semua. Sama-sama kita memfanakan diri. Dan kan manusia, si Aldo aja bisa ngaji kan gitu. Ya, si Aldo tuh bisa ngaji. Nah itu yang dinamakan apa? Ilusi kita sebagai sentral, sebagai pusat. Harus gimana saya? Padahal kita di situ bukan apa-apa. Coba teman bayangin nih, bayangin. Teman-teman bukan siapa-siapa kan di NK. Masuk, terus tiba-tiba pengen ngatur. Bayangin tuh. Harus seperti saya misalnya. Akhirnya teman-teman gak cocok sama siapapun. Bayangkan juga teman-teman baru kenal sama perempuan. Kalau teman-teman masih kuat ilusi sebagai sentralnya, begitu baru kenal teman-teman ikut ngatur. Harusnya perempuan gak gitu dong. Harusnya perempuan tuh gini, perempuan tuh gini, perempuan tuh gini. Woi, halo, lu baru kenal gue 1 minggu dan lu nggak tahu apa yang gue alamin sampai berada di titik ini. Nah, ketika kita terjebak dalam ilusi kita sebagai pusat, kita nggak mau tahu, lu harus ngikut gue. Dan saya nggak mau tahu kamu di belakangnya seperti apa, bagaimana kamu yang rasain seperti apa, gue nggak mau tahu. Bayangin teman-teman, kita kan sering berantem sama orang kan begitu. Kita udah underestimate duluan. Karena kita melihat dia pakai kacamata kita. Akhirnya kita tidak pernah melihat orang sebagaimana adanya. Senantiasa melihat sesuatu, melihat orang, melihat kejadian. Seperti apa? Seperti yang ada dalam rekaman kita. Padahal kisah hidup dia berbeda dengan kisah hidup kita. Cerita kita jauh berbeda, tak lagi sama. Ya, kalau kata siapa? Kalau kata Aris Lesmana tuh, Nyamangu, nggak bisa teman-teman. Nah kalau kita melihat kita sebagai pusat, pengennya kita segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu, idealis kita itu ingin diterapkan pada realita ini. Ya, karena kita melihat segala sesuatu melalui perspektif kita. Padahal orang tuh beda-beda, teman-teman. Dan tahu nggak, Islam tuh itu loh sebenarnya. Islam itu begitu. Yang teman-teman pahami sebagai Islam yang ketat, Islam tuh begini, Islam begitu. Itu mah Islam bentukan. Ya. Kalau nggak percaya lihat Rasulullah bagaimana mendidik para sahabat, membiarkan. Bagaimana proses penurunan ayat tentang mabuk itu bertahap. Bisa aja langsung sekaligus itu. Bisa aja nggak Rasulullah langsung, Allah langsung gitu mengharamkan khamr, bisa. Tapi enggak, step by step. Kalau mau sholat jangan dulu minum ya, habis sholat baru minum. Bayangkan siapa itu para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah. Nah biasanya kita sama orang itu, ini orang-orang yang sentralism, orang-orang yang masih terjebak dalam aku sebagai pusat, biasanya ke orang lain itu dia otoriter, tapi ke dirinya kendor. Biasanya begitu. Ke orang lain terus begini, tapi dirinya sendiri kendor, gagal terus. Pengen sholat malam gagal terus, pengen berhenti dari maksiat gagal terus, pengen gak gibahin orang gagal terus. Bener gak? Nah itu teman-teman, ketidaksempurnaan yang ada dalam dirinya, dia paksakan kesempurnaan ini harus ada pada diri orang lain. Kan bukannya itu picik namanya. Bener gak? Iyain aja, emang bener. Ya kan? Nah ketika teman-teman sadar diri, tahu diri, oh orang lain pun sama kayak saya. Semua orang pengen berbuat baik, tapi semua ada prosesnya. Semua tuh ada jalannya. Akhirnya apa? Kita melihat mereka dengan sudut pandang kita. Yang mereka pun perlu proses. Kita pun berbuat kebaikan kan nggak perlu proses. Nah ini enggak. Saya nggak sempurna. Saya pengen orang lain yang sempurna. Bagaimana sih? Kamu aja nggak bisa.
apalagi orang lain. Nah, inilah yang membuat orang lain antipati terhadap kita, teman-teman. Karena kita tidak sadar diri, tidak mengenal diri. Kalau kita sudah sadar diri, mengenal diri, ada keterhubungan, alaik namanya. Akhirnya apa, teman-teman? Mempunyai sudut pandang mereka gitu. Nah, ego sentral ini berbahaya. Nah, kita nggak mau tahu tentang kondisi orang lain, pokoknya saya harus ngomong. Seperti yang banyak terjadi sekarang lah, anak-anak mahasiswa, ya. Pokoknya saya harus ngomong ini biar kelihatan keren. Realitanya seperti apa bodo amat. Kebanyakan begitu, karena saya pernah di posisi itu, ya. Dan saya dulu pas sekolah itu mungkin lebih dari mahasiswa-mahasiswa yang sekarang, teman-teman. Dan saya sempat mau di DO gara-gara apa? Ada dari mana, Amerika. Itu pas lagi perang-perang Israel sama Palestina. Pada orang Amerika itu dari kedutaan, ya kedubes Amerika lah gitu, datang ke sekolah untuk ngasih ngasih pemahaman tentang Amerika itu seperti apa sih, culture-nya nih, culture Amerika itu seperti apa. Ya, waktu itu siapa yang bertanya, saya nanya. Kata guru saya, jangan ada yang nanya tentang politik gitu. Ya, jangan ada yang nanya tentang politik. Saya nanya, bagaimana tanggapan Anda tentang Israel dan Palestina? Dan Amerika itu, ya saya pakai bahasa Inggris waktu itu ya. Pokoknya bahasa kasar lah, langsung diusir. Di sekolah saya tuh tadinya mau dapat bantuan, gara-gara itu dipertimbangkan gitu. Ya, mau diusir. Kayak gitu, teman. Jadi keren menurut konsep kita ketika kita jadi sentralitas, tidak peduli dengan orang lain, dan itu egosentris namanya. Jadi orang yang terjebak dalam ilusi sentral, dia akan menjadi apa? Egosentris gitu. Ya, egosentris namanya. Nggak peduli dengan orang lain, yang penting saya ngomong, yang penting saya bertindak, yang penting saya berbuat, nggak peduli dengan perasaan orang lain. Nah, dari situ pindah lagi, ada yang dinamakan dengan apa? Ego apa? Ego kita sebagai, ya ilusi kita sebagai pikiran. Kita melihat diri kita adalah pikiran, kita adalah kenangan masa lalu, yang pada akhirnya kita melihat realitas saat ini hanyalah sedang menjalankan sesuatu yang sudah kita habis di masa lalu. Artinya gini, ya, ketika teman-teman menyangka diri kita adalah ingatan, tentu teman-teman akan mengalami kebahagiaan ataupun kesedihan di masa lalu, kan gitu. Ketika teman-teman pernah mengalami kebahagiaan di masa lalu dan sekarang tidak gitu ya, buktinya apa? Ngaji gitu aja ya, buktinya ngaji gitu. Dan kita pernah senang di masa lalu, punya ini punya itu, kita begini begitu, sekarang enggak gitu. Nah teman-teman, ketika teman-teman punya pemikiran seperti itu, akhirnya yang saat ini kita jalani hanyalah sisa dari kehidupan, sisa dari kebahagiaan. Akhirnya teman-teman hopeless, inferior, karena tidak seperti dulu. Nah, inferior, hopeless, karena tidak seperti dulu. Atau teman-teman pernah mengalami ketidakbahagiaan di masa lalu. Lalu trauma-trauma itu yang terus membawa kita di masa saat ini. Akhirnya teman-teman melihat kehidupan yang saat ini jalani dan yang akan kita jalani itu seperti yang pernah kita alami di masa lalu. Teman-teman inferior. Ya, inferior tuh bahaya. Itulah ilusi sebagai apa? Kenangan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pintu yang ke-7. Tentang apa? Al-wa'yu, tentang kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah mereka yang sudah lepas dari beragam macam ilusi-ilusi. Ilusi sebagai pusat, ilusi sebagai pengatur, ilusi sebagai kenangan. Yang pernah kita jelaskan
di minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang kesadaran. Nah, kesadaran itu hanya bisa hilang hanya bisa muncul dalam diri kita ketika teman-teman sudah terlepas dari beragam macam ilusi. Nah, ilusi ini dalam konteks perjalanan suluk apa sih? Ilah itu adalah ilusi. Jadi ilah yang kita baca dalam zikir la ilaha illallah, ilah itu adalah ilusi. Jadi segala sesuatu yang kita hayalkan, segala sesuatu yang kita rasa, segala sesuatu yang kita jadikan sandaran selain Allah itu ilah. Maka ketika kita beres zikir tuh ya kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu taala bi rahmatillah wa karamihi minal aminin. Kalimatul haq adalah la ilaha illallah. Setelah apa? Ketika kita sudah mampu melepaskan segala ilah-ilah dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, lalu kita pada akhirnya masuk pada isbat. Yang tadinya kita nafi, segala bentuk ilah-ilah itu kita isbat. Illallah dan la ilaha illallah itu kalimatul haq. Ya, kalimatul haq alaiha nahya, dengan kalimat itu kita hidup. Walaiha namut, dan dengan kalimat itu juga kita mati gitu. Dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kesadaran dalam hal ini adalah mereka yang sudah mampu melepaskan segala ilah-ilah. Nah, ilah-ilah itu nanti kita akan panjangin lagi. Yang penting teman-teman sudah memahami tentang konsep ilusi yang pernah kita bahas ya. Untuk sampai menemukan isbatul haq. Isbatul haq itu menetapkan yang hak, yang maha realita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah kita sekarang masuk pada halaman 2 ya, di bab ke-7 sanian. Yang kedua yang kita bahas kemarin, kita sudah bahas tentang kenapa kita harus membahas tentang al-wa'yu, kesadaran. Oke, nah sekarang kita yang bahas bagian kedua di bab 7 adalah makna al-wa'yi fil istilahi. Makna kesadaran dalam tinjauan terminologi. Nah, makna kesadaran dalam tinjauan terminologi. Al-wa'yu fil lughati. Al-wa'yu, kesadaran, fil lughati, ditinjau secara bahasa, yaudulu alal fahmil kamili, menunjukkan pada pemahaman yang sempurna. Jadi kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu adalah pemahaman yang sempurna. Contoh teman-teman nih, contoh gampang gini. Teman-teman mendapatkan musibah. Oke. Di saat kejadiannya pasti teman-teman akan bertanya-tanya, minimal tuh bertanya-tanya. Lebih parahnya kita akan misuh, kita akan memprotes, kita akan marah, kita akan komplain. Minimal teman-teman bertanya, kenapa harus saya? Kan saya udah melakukan ini, kan saya sudah begini. Itu minimalnya. Parahnya teman-teman misuh secara apa? Frontal, marah-marah namanya. Selang beberapa hari, beberapa minggu, ketemulah hikmahnya. Pasti teman-teman bilang begini, oh maksudnya ini ya. Nah, ketika teman-teman bilang, oh maksudnya ini, itu yang dinamakan kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah pemahaman yang sempurna untuk melihat realita. Akhirnya teman-teman bilang, oh, karena oh itu adalah anggukan jiwa yang sudah menemukan jawaban. Oh iya, nah itu kesadaran namanya. Jadi kesadaran itu apa sih gampangnya? Pemahaman yang sempurna terhadap realita. Jadi sebenarnya ketika teman-teman marah-marah itu cuman kurang sadar aja. Ketika teman-teman kesempurnaannya sudah sempurna dalam melihat realita, teman-teman akan berkata, oh, nah, oh itu adalah kesadaran gitu. Do you understand teman-teman? Ini sering kita alami kan? Ini yang sering kita rasakan dalam hidup gitu.
Padahal kesadaran itu ada di sekitar hari-harian kita. Ya, hilang duit marah-marah, ya Allah, tinggal goceng-gocengnya hilang lagi. Nah, ternyata nih teman-teman ya, nyempil gitu. Oh, alhamdulillah masih ada. Jadi gini, marah itu karena kita tidak memahami, melihat realitas secara tidak utuh. Responnya pasti marah, responnya pasti kecewa, responnya pasti menderita. Nah, ketika teman-teman melihat secara utuh dan menyeluruh, secara sempurna nih, baru muncul kesadaran. Ya, ini gampangnya teman-teman ya. Saya jelasnya secara gampang aja gitu. Nah, perempuan kan begitu. Ketika laki-laki suaminya berbuat sesuatu yang tidak beres, dia kecewa, dia curiga. Ternyata begitu diselidiki, oh ternyata itu atasannya, ya. Oh ternyata itu temannya. Oh ternyata memang nggak ada apa-apa. Atau teman-teman setelah setelah beres timbul penyesalan. Jadi kesadaran itu akan menghadirkan beragam macam emosi nanti ke depannya. Ada yang menyesal karena dia sadar salah ternyata gitu loh. Ada yang beruntung, oh beruntung saya memang harus meninggalkan dirinya, kalau enggak saya bakal begini gitu. Kalau sudah sadar, nah disinilah pentingnya makomat. Itu makomat, merespon takdir yang Allah hadirkan. Jadi kesadaran itu selalu muncul dari awal. Nah setelah itu baru makomat. Makomat itu apa sih? Respon. Kalau kita udah sadar ngapain? Pasif kan nggak mungkin. Ada respon kan? Nah itu. Ya. Oh ternyata ini nikmat. Teman-teman bersyukur. Nah cara syukur gimana? Oh ternyata ini musibah. Saya harus apa? Saya harus sabar. Sabar gimana caranya? Oh ternyata ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa jadi nikmat. Saya harus apa? Ridho gimana caranya? Nah gitu ya. Ya, oke. Kita akan lanjutkan. Wal idrakil hadiri. Wal idrakil hadiri. Apa itu idrak? Idrak itu adalah, idrak itu bahasa lain dari al-wa'yu. Idrak, mengcapture. Nah idrak namanya. Jadi kalau ini sering digunakan oleh bahasa santri. Ka idrak tuh kumaneh gitu. Ka idrak apa? Ketangkep gak nih gitu, namanya idrak. Ya capture, namanya idrak gitu. Nah kalau di sini bahasanya wal idrakil hadiri, kehadiran yang sadar. Karena sudah diidrok gitu. Nah, kesadaran itu apa sih? Kehadiran yang sadar. Emang ada kehadiran yang nggak sadar? Ada. Dia hadir di tempat yang lain. Dia hadir di waktu yang lain. Dia hadir bersama dengan yang lain. Secara fisik dia tidak mendua, tapi secara hati dia sedang mendua. Gitu. Bersama dengan kita, tapi pikiran bersama dengan yang lain. Jasadnya kita miliki, tapi tidak dengan hatinya. Berarti apa? Berarti apa nih? Nah, berarti itu nggak sadar gitu. Ya. Namanya distraksi batin. Gitu. Secara fisik kau kumiliki, tapi secara hati kau masih dengan dirinya. Dan aku tidak pernah bisa memaksakan, karena yang kulihat hanya yang kulihat hanya fisikmu, tapi tidak dengan hatimu. Gitu. Nah ini berarti tidak sadar gitu. Nah seperti halnya sholat itu kenapa disebut wail ya, atau disebut sahun? Karena Allah hanya memiliki ketika kita sholat fisik, tapi secara batin kita dengan yang lain, maka disebut dengan apa? Sahun. Dia tidak sadar gitu. Kenapa? Disebut riya. Secara fisik ngasih, tapi secara batin
kepada yang lain. Nggak sadar namanya gitu. Nah, kita akan lanjutkan ya. Wasyuurin nafidhi, perasaan yang menembus. Nafiz itu nembus. Ya, perasaan yang menembus. Contoh perasaan menembus. Jadi kesadaran itu yang akan menghadirkan dalam diri kita satu perasaan yang dapat menembus. Itulah kesadaran. Contoh, teman-teman semua makan dalam kondisi sadar. Maksudnya apa sih makan dalam kondisi sadar? Ketika teman-teman makan tersambung kepada apa? Al-Mukib. Teman-teman kerja dapat duit, sadar, maka ada perasaan yang menyambung kepada apa? Kepada nama Allah Ar-Razzaq. Ketika teman-teman disayangi sama orang lain, dicintai, diagungkan, dihormati oleh orang lain, teman-teman sadar, lalu perasaan kita menembus kepada apa? Tajalli rahmani Allah. Jadi kesadaran pada akhirnya akan melahirkan perasaan yang menembus. Nembusnya kepada Allah gitu. Jadi kesadaran itu adalah sesuatu yang amat sangat ihsan kalau dalam konsep kesempurnaan Islam. Karena kesempurnaan Islam ada 3 kan? Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan itu adalah bicara dengan kesadaran sebenarnya. Antabudallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Berarti ada kesadaran yang menembus bahwa Allah hadir ketika kita beribadah. Nah, itu teman-teman ya, itu secara bahasa ya. Kita akan lanjutkan lagi ya. Cerita di balik jeruji. Lagi di mana emang? Lagi di penjara. Lagi di penjara nih, jangan-jangan. Bisa TikTok kan, hebat. Ya. Walaisal wa'yu. Wa'yu ini atau kesadaran ini bukanlah mujarada ma'lumatin yahmilu hal al-aqlu. Jadi kesadaran bukan hanya tentang informasi yahmilu hal aqlu yang dibawa oleh akal, oleh intelek. Enggak, bukan. Jadi kesadaran itu bukan hanya sebatas informasi yang dibawa oleh akal. Karena pada faktanya banyak orang yang tahu korupsi itu salah, tetap korupsi. Banyak orang tahu ya neraka itu panas, tapi masih banyak orang yang pengen masuk neraka gitu. Nah, kesadaran bukan di ranah informasi gitu. Beda teman-teman, beda. Nah, pendidikan formal yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia, ini senantiasa mengarahkan karakter pendidikannya pada nilai-nilai intelek. Sehingga banyak orang yang cerdas, tapi tidak banyak orang yang sadar gitu. Ya, banyak orang yang cerdas tapi tidak yang sadar. Kenapa? Karena pendidikan kita hanya berbasis pada informasi, hafalan. Akhirnya apa? Banyak orang-orang cerdas tapi tidak sadar. Tentang kejujuran tidak diakui. Tentang sopan santun jarang diakui juga gitu. Jadi hanya berbasis pada nilai intelek. Akhirnya apa? Banyak orang makin tinggi ilmunya, tapi semakin minus apa? Akhlaknya gitu. Nah, ini jadi apa? Yang harus jadi perhatian kita bersama teman-teman semua. Dan sedangkan dalam dunia nyata, ini kita bicara dunia nyata loh. Orang dihargai bukan hanya inteleknya pintar, tapi dihargai karena adabnya bagus. Karena dia mampu ya, bersosial skillnya tuh bagus gitu. Nah, sosial skillnya bagus. Hati-hati tuh. Ntar dulu ya. Hati-hati ya. Ya, iya tadi. Mana Pak? Nah.
ya nggak unggul dikesampingkan, ya karena inteleknya doang. Nah kesadaran itu ada pada tataran ini teman-teman, pada tataran estetika nanti. Ya kita lanjutkan. Wala jadalan fikrian, ya wala jadalan fikrian, bukan juga pada perdebatan intelektual. Ya, bukan juga pada perdebatan intelektual. Jadi saya aneh kalau misalnya ada orang yang bicara kesadaran tapi debat. Karena ini bukan masalah perdebatan, teman-teman. Ya. Bal huwa halatun, melainkan kesadaran adalah halatun, sebuah kondisi. Tansajimu fiha maratibul insani kulluha. Akan tetapi ya kesadaran itu adalah merupakan di mana seluruh tingkatan manusia. Nah ini bentar teman-teman catat deh. Kesadaran itu di mana seluruh tingkatan intelektual, ya di mana seluruh tingkatan fakultas yang ada dalam diri manusia. Karena manusia itu mempunyai fakultas. Jadi kalau bisa disebut manusia itu adalah universitas. Nah, universitas punya fakultas-fakultas. Nah, fakultas manusia salah satunya adalah ruh, spirit, al-qalbu. Ya, al-qalbu ini kalau di bahasa Indonesia kan bukan heart, tapi apa? Yang dinamakan dengan soul. Ya, heart apa? Spirit, soul. Al-aqlu, intelek. Ya. Kemudian wal hawas. Apa itu hawas? Hawas itu adalah yang dinamakan dengan fakultas rasa. Fakultas of taste. Jadi ada 4 fakultas nih, ya, spirit, kolbu, yaitu yang dinamakan dengan apa? Soul, mind, dan taste. Kesadaran itu satu dengan yang lainnya itu semua satu arah. Kenapa dalam Quran, contoh tadi sholat dinamakan dengan sahun? Antara fisik, antara intelek, antara kolbu, antara jasad, antara rasa, nggak nyambung, disconnection. Nah itu yang dinamakan dengan musyrik. Jadi kesadaran itu adalah buah dari ketauhidan. Nah ketauhidan itu adalah bersatu padunya antara pikiran, ya intelek, kolbu, soul, spirit dengan taste itu bersatu dalam satu waktu tuh. Nah itu tauhid, muncul kesadaran. Ya. Jadi semuanya terikat, berkesinambungan dalam satu tarikan napas. Nah kesadaran muncul. Nah musuh dari kesadaran itu apa sih? Kebiasaan. Sesuatu yang sudah biasa pada akhirnya teman-teman tidak lagi menggunakan rasa. Mau contoh? Ya, debat yang suami istri aja. Yang jomblo skip, ya keluar, cabut sekarang cabut ya, yang jomblo cabut. Contoh, malam pertama ajib gak? Malam pertama ajib ya teman-teman. Ajib, paten, terbayang-bayang sampai sekarang tuh. Rasanya masih ada, Sat. Rasanya tuh masih hadir. Kenapa? Antara soul, body, mind, spirit, and taste, satu tarikan napas hadir semua di situ, memunculkan kesadaran. Nah, itu dinamakan dengan apa? Klimaks. Big Bang, ya itu yang dinamakan dengan Big Bang, teman-teman. Ya, kok sekarang enggak? Ibaratnya. Karena yang hadir cuma tubuh.
Mind, wallahu alam ke siapa? Spirit, wallahu alam ada di mana? Taste, wallahu alam kemana? Hilang semua. Yang ada cuman body. Akhirnya cuman apa? Sebatas kebutuhan fisik. Ya, cuman kebutuhan fisik. Formalitas akhirnya. Yang laku apa? Yang laku obat kuat. Yang laku obat kuat. Ibaratnya gitu. Karena yang diperhatikan cuma fisiknya doang. Ya, jadi kesadaran itu bukan hanya untuk masalah-masalah, bukan lagi masalah-masalah keagamaan toh, bukan. Tapi tentang keseluruhan hidup kita. Ya, tapi tentang masalah keseluruhan hidup kita, kesadaran itu. Ya, yang sekarang banyak kesadaran-kesadaran itu kebanyakan hadir pada ranah-ranah apa gitu. Enggak, ternyata untuk keseluruhan hidup kita. Itu tadi itu contohnya. Atau teman-teman pernah goflah lama, pernah nggak sholat lama, pernah terjebak di satu titik, di satu fase yang teman-teman itu terjebak pada masalah-masalah yang hitam lah gitu ya. Terus teman-teman sekarang sholat, pas awal kali sholat, apa yang dirasakan? Nikmat. Ada tangisan di situ. Kenapa? Karena semuanya berada di situ. Nah, kehadiran ini atau dalam hal ini kesadaran ini yang membuat ketika kita mengenangnya lagi, semua itu ikut terlibat. Ada rasa di situ. Ya, ada rasa di situ. Ada keindahan di situ. Ada kenangan di situ. Kenapa? Karena semua terlibat gitu. Nah, ini maksud kesadaran itu yang ini akan saya bahas, teman-teman, ya. Yang ini akan saya bahas. Bukan kesadaran ala tasawuf falsafi, bukan kesadaran ala apa, tapi tentang kehidupan. Agar teman-teman dalam menjalani hidup itu nanti enggak automatically jadi robot. Kenapa? Karena terpisah semua. Nah, ajaran tauhid itu sebenarnya ini. Ya, jadi ada tauhidullah, namanya ma'rifatullah. Ada tauhidun nafs. Nah, tauhidun nafs itu antara satu fakultas dengan fakultas yang lain itu saling bersinergi. Ya, antara satu fakultas dengan fakultas lain saling nyambung gitu. Nah, mana bisa dipahami teman-teman ya. Nah, fi ittijahin wahidin, selaras dalam satu arah. Ya, selaras dalam satu arah. Al-huduru ma'allah, hadir bersama dengan Allah. Ya, al-huduru ma'allah yaitu hadir bersama dengan Allah. Nah, hadir bersama dengan Allah ini antara mind, body, soul, spirit itu dalam satu waktu ada di situ semua. Ada di situ semua gitu. Tidak ada di mana-mana. Ada di sini semua. Sebenarnya lebih mudah hadir dibandingkan tidak hadir, teman-teman. Karena hadir itu memang faktanya memang teman-teman ada di waktu itu. Ada di situ. Ada di keberadaan itu. Daripada tidak hadir itu lebih sulit. Kenapa, teman-teman? Saat itu memang adanya di situ dan tidak bisa ke sana. Sebenarnya lebih sulit tidak hadir loh dibandingkan hadir. Ya, kalau teman-teman pengen tahu nih lebih gampang hadir atau tidak hadir sih Kang Hamidan, sebenarnya lebih gampang hadir. Karena secara faktanya teman-teman memang ada di sini. Tidak ada di sana. Tidak sedang bersama dengan dirinya. Nah, apa yang membuat kita berada di sana? Mind kita mengobservasi bahwa indah itu ada di sana. Nah, ini yang pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari.
ma taraka minal jahli, tidaklah tersisa kebodohan dalam dirinya ketika Allah menghadirkan kejadian realitas, tapi dia mengharapkan realitas yang saat ini tidak Allah hadirkan. Kenapa? Karena realitas yang saat ini Allah hadirkan adalah sesuatu yang terbaik. Dan kita pernah jelaskan, warabbuka mayyasha'u wa yakhtar, warabbuka yakhluqu mayyasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan kau wahai Rasulullah, yakhluk menciptakan segala sesuatu yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah memilihkan. Dan Allah memilihkan untuk kita bukan hanya ibu bapak kita siapa, bukan hanya keluarga kita siapa, bukan hanya tempat tinggal kita di mana, bukan. Tapi Allah memilihkan nuansa, memilihkan kejadian, memilihkan realita, memilihkan yang saat ini ada dalam genggaman kita. Itu adalah pilihan-pilihan Allah. Dan Allah adalah konsultan terbaik. Ya. Maksud konsultan terbaik itu apa sih? Allah itu tahu satu persatu hambanya. Si hamba ini masalahnya di uang. Kalau dia nggak punya duit galau, akhirnya itu akan diuji terus. Ada lagi masalah hamba yang ini, yang lain. Dia kalau masalah duit udah kebal, udah biasa nggak punya duit. Dia kebalnya, ya dia yang membuat dia galau apa? Oh, istrinya. Dan Allah tahu satu persatu. Maka masalah itu nggak ada yang satu hal sama. Ya, sekembar-kembarnya kita, sekembar-kembarnya orang identik, ya itu masalahnya pasti berbeda. Nah, dari masalah ini yang akan membuat berbeda juga nanti cara pandangnya. Jadi bapaknya sama, ibunya sama, sekolahnya sama, kok hasilnya berbeda, yang satu begini, yang satu takdir yang berbeda, meskipun apa, kembar identik. Jadi takdir itu yang akan apa? Yang akan nanti kita dominasi di mana sih? Nah itu. Gitu. Oke. Nah, qala al-Imamul Ghazali, berkata siapa? Imam Ghazali. Kata beliau begini. Ana sunyamun faiza matu intabahu. Nah, saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Makanya saya nisbatkan kepada Imam Ghazali. Ana sunyamun, manusia itu tertidur. Faiza matu, apabila ia mati, intabahu, barulah ia sadar. Jadi Imam Ghazali bilang, manusia itu saat ini kebanyakan sedang tertidur, Kang Hamidan. Faiza matu, apabila mati, baru dia sadar. Ya, seperti Kang Hamidan lah, apabila ngaji tidur, begitu beres ngaji, baru bangun. Gitu. Nah. Nah, ini yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Ghazali. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini, teman-teman. Wa hadhil kalimatu. Kalimat ini, ya kalimat ini nih. Laisat mujarrada majajin adabin. Bukanlah, ya atau bukan hanya sekedar kiasan sastra semata. Jadi kalimat yang tadi disampaikan oleh Imam Ghazali tentang an-nasunyamun faiza matu intabau, dia bukan sekedar kiasan sastra doang. Akan tetapi tashkhisun lihalil basyari, ini adalah merupakan diagnosis tentang kondisi keadaan manusia. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu adalah tentang kondisi keadaan manusia yang sebenarnya kita ini banyak tidurnya dibandingkan sadarnya. Contoh, ya. Pakasiru minan nasi ya'ishuna wa hum fi harakatin daimatin. Banyak manusia ya'ishuna, mereka hidup, wa hum fi harakatin daimatin, dalam gerakan yang terus menerus. Lakin akan tetapi bawatinahu, batinnya, ghariqatun fin naumi, tenggelam dalam tidur. Jadi kita bergerak, sebenarnya kita nggak tahu gerak ini untuk apa. Kita bergerak hanya karena itu kebiasaan.
kita bergerak hanya karena itu dilakukan oleh orang lain. Bukankah itu adalah tidur, teman-teman? Bukankah itu adalah robotik? Kita bergerak hanya karena orang lain bergerak. Kita bergerak karena hanya kebiasaan. Kita bergerak bukan lagi karena kesadaran, tapi karena apa? Kebiasaan dan karena orang lain bergerak. Yang kemarin ngaji tentang rogbah, tentang desire, pasti paham apa yang saya bilang ini. Tentang apa? Tentang keinginan kita sebenarnya. Itu bukan berasal dari keinginan kita. Keinginan kita itu adalah hasil rekayasa lingkungan, hasil dari pendidikan, hasil dari sosial. Karena orang lain begitu, saya harus begitu. Karena saya tidak di situ dan orang lain di situ, maka saya menderita. Ini banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang cerai ya karena ini. Melihat suami orang perhatian, melihat suami orang setiap minggu ngajak jalan-jalan, setiap bulan ke Bali, akhirnya nuntut suaminya untuk apa? Untuk melakukan servis yang serupa. Akhirnya apa? Jebol kantong. Akhirnya apa? Ngutang sana sini. Akhirnya apa? Banyak kita terjebak pada penderitaan yang kita lakukan sendiri. Didrive oleh apa? Didrive keinginan yang lahir dari lingkungan, bukan dari kesadaran. Ya ibaratnya begitu. Ya ibaratnya begitu. Apalagi perempuan-perempuan yang suka ngeliat K-pop. Oh perempuan ya, laki-laki yang romantis tuh yang senantiasa bawain bunga misalnya. Laki-laki itu harus tinggi, harus jutek misalnya ya, karena kan di Korea itu biasa laki-laki itu digambarkan yang bagus itu yang jutek. Nah karena penuh dengan chemistry. Nah sedangkan suami kita pecicilan ya, suami kita pecicilan gitu, pecicilan ya. Nggak bisa diem ya. Kayak gitu-gitu tuh. Akhirnya apa? Nggak indah. Dan kita pengen ngerubah apa? Ngerubah suami kita. Kita beliin lah suami kita apa gitu. Kita daftarin suami kita ke tempat gym biar six pack gitu ya. Biar nggak terlalu bulat gitu perutnya gitu. Ya contohnya kayak gitu teman, contohnya. Ternyata keinginan kita bukan lahir dari diri kita, rekonstruksi dari apa? Dari sosial. Apalagi teman-teman semua sekarang sudah musim yang dinamakan dengan standar TikTok, standar ini, standar kelas di sini segini, di standar gaji di sini harus begini, standar rumah di sini harus begini, standar di level ini harus begini. Nah, akhirnya teman-teman tidak lagi bahagia. Kenapa? Sedang mengikuti standar yang dibuat oleh orang lain. Padahal standar Allah itu lebih paten. Ya, standar Allah itu lebih paten. Dan standar Allah itu tidak pernah mengikat dan memaksa, teman-teman. Yang mana kita mengikuti standar kapitalis. Nah, standar kapitalisnya abu-abu. Kenapa abu-abu? Nggak ada ujungnya. Coba, ujungnya apa? Sukses menurut kapitalisnya ada? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ujungnya. Ya, nggak ada ujungnya. Nah, teman-teman mencari sesuatu yang nggak ada ujungnya, capek, gagal, merasa gagal karena nggak bisa ngikutin standar. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, penderitaan teman-teman saat ini itu bukan karena penderitaan, tapi karena salah dalam berpikir, salah dalam mengambil standar, salah dalam mengambil contoh. Akhirnya merasa gagal, merasa tidak bermakna. Jadi bagi teman-teman yang saat ini merasa gagal, merasa teman-teman terpinggirkan, termarginalkan, saya mau tanya, sebenarnya teman-teman sedang gagal atau salah dalam memahami sukses itu tuh apa?
Merasa gagal karena belum nikah. Emang ada batasannya nikah itu harus umur berapa? Merasa gagal karena belum punya anak misalnya. Emang gagal kalau kita hidup nggak punya anak? Gagal kalau nggak punya ini. Siapa yang bilang? Nah, teman harus merumuskan itu. Jadi kesadaran itu adalah keberanian kita untuk merumuskan kembali sesuatu nilai-nilai yang sudah kita anggap itu benar. Itulah kesadaran. Teman-teman merasa, oh saya beragama kurang baik. Tinggal rumuskan, agama itu apa sih? Apakah agama itu tentang jenggot? Apakah agama itu tentang cingkrang? Atau agama itu tentang apa? Teman-teman harus merumuskan itu. Itulah kesadaran. Berani merumuskan sesuatu yang sudah kita anggap mainstream. Sesuatu yang sudah kita anggap benar dan mapan. Lalu teman-teman punya rumusan sendiri. Lalu pada akhirnya teman-teman nyaman menjalani kehidupan bertuhan sesuai dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Itulah kesadaran. Dan teman-teman tidak lagi dijajah oleh yang lain. Itulah kesadaran. Nah, alih-alih kita belajar kesadaran, akhirnya kita dijajah oleh kesadaran itu sendiri. Ketika apa? Kesadaran kita jadikan sebagai tujuan. Akhirnya kesadaran itulah yang membuat teman-teman terjajah itu oleh kesadaran itu sendiri. Ya. Betul tuh. Ya, definisi jangan-jangan kita salah bikin tagline. Tagline itu apa sih? Tagar dalam kehidupan kita. Oh, hidup itu perjuangan. Ayo teman-teman berjuang terus. Tidak pernah menikmati. Suruh siapa hidup berjuang? Jadi serius terus. Serius terus. Coba definisikan ulang tentang hidup kayak, tentang agama kayak, tentang Tuhan kayak. Nah, teman harus bisa definisiin sendiri nanti sesuai dengan keilmuan. Nah, ini pentingnya ngaji agar apa? Kita mampu dengan sadar meredefinisi tentang segala bentuk yang sudah kita pahami dia adalah sebagai kebenaran. Nah, itu yang dinamakan dengan apa? Kesadaran. Bagi suami nih, coba definisikan lagi istri itu apa sih? Jangan-jangan kita memahami istri itu seperti dalam bahasa Sunda, pamajikan namanya pamajikan, dia yang ngatur, dia yang berkuasa, dan kita sebagai budak namanya majikan, dia punya budak. Jangan-jangan kita mempunyai standar tagline istri itu adalah pamajikan yang dia ngatur kita, sehingga kalau kita ngaji aja nggak boleh. Ya, Mas Haji, ya. Jangan-jangan kita punya standar tagline tentang suami itu apa gitu. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman menggantungkan seluruh kebahagiaan itu pada suami kita. Ketika dia hilang, kebahagiaan kita terenggut oleh apa? Oleh dirinya. Coba kita definisikan ulang. Kita definisikan lagi anak. Jangan-jangan kita salah memahami anak itu adalah aset. Anak itu adalah investasi. Jangan-jangan. Nah, nanti akan ada kajian buat istri-istri ya, tentang ilusi-ilusi khusus buat istri-istri. Terus harus mendefinisikan ulang tentang guru itu apa sih? Jangan-jangan teman-teman memahami guru itu adalah seorang dewa yang gak boleh salah, seorang dewa yang tahu keadaan seluruh diri kita seperti apa. Jangan-jangan teman memahami guru itu seperti Tuhan gitu. Akhirnya teman-teman merasa nggak ada lagi guru yang benar, karena definisi kita salah tentang guru itu. Ya. Itu teman bilang guru terbaik adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita salah dalam memahami guru. Dan kita salah memahami, oh guru itu harus selalu benar. Akhirnya terjadi kan banyak pencabulan, banyak ini dan itu. Atau teman-teman salah dalam memahami ustaz. Kita mengira
Islam itu ada di ustadz, Islam itu ada di kiai, Islam itu ada di gus-gus itu. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, Islam yang ke bawah, Allahnya yang ke bawah. Nah inilah yang banyak disalahpahami oleh siapa? Oleh masyarakat kita. Sehingga ketika para pelaku agama ini melakukan kesalahan, mereka antipati terhadap Islam, terhadap Allah. Nah, salah mendefinisikan. Nah, kesadaran adalah keberanian kita untuk meredefinisi keyakinan-keyakinan, kebenaran-kebenaran yang sudah kita anggap final. Maka nanti setelah ini, kalau kita sudah belajar di bab 7, teman-teman akan saya masukin kepada apa? Sesuatu yang lebih tinggi lagi, tentang apa? Mampu meruntuhkan segala bentuk pemikiran-pemikiran kita. Agar teman-teman menemukan originalitas dalam segala sesuatu. Apa sih originalitas? Itu hakikat itu originalitas. Yang belum tercampur oleh apapun, itu original. Ini mah pisang original, Bu. Apa arti original? Yang belum tercampur oleh apapun. Hakikat itu apa sih? Sesuatu yang tidak tercampur oleh apa? Dia adalah substansi. Ya, musuhnya substansi apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ya, musuhnya substansi apa? Lawan dari substansi apa? Coba Kang Adit nih. Ayah berjalan ya, jadi guru boleh debat, boleh kalau menang mah Kang Hamidah. Ya. Bu guru boleh debat, boleh asal menang. Kalau kalah mian gak usah Kang Hamidah. Esen, maka ada esen. Ini esen apa? Esen anggur. Ini esen apa? Esen jeruk. Esen apa? Esen mangga. Sesuatu yang bukan sudah original lagi, gitu ya. Nah, kita akan nanti belajar itu. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ya, esen pancing. Benar ada esen pancing gitu. Ya. Lanjutkan. Yatakalamuna bila hudurin. Mereka berbicara tanpa kehadiran. Berbicara hanya karena orang lain berbicara. Berbicara karena harus berbicara. Bukan lagi berbicara karena rasa, karena benar, bukan. Tapi karena harus berbicara. Bukan karena berbicara itu benar. Kebanyakan kita itu. Kita berbicara karena ingin berbicara. Kita berbicara karena harus berbicara. Kita berbicara karena orang lain berbicara. Kita berbicara bukan lagi karena berbicara itu benar. Ya, maksudnya apa? Orang lain ngomong apa, saya ikut-ikutan ngomong apa. FOMO namanya tuh. Kita berbicara karena ingin berbicara. Akhirnya apa? Akhirnya kita berbicara karena keinginan. Ya, berbicara karena keinginan. Ini biasa perempuan. Ada rasa mengganjal dalam diri. Ngomong, beresnya apa tuh? Menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena berbicara karena keinginan. Ya. Berbicara karena keinginan. Habis ngomong menyesal. Berantem aja. Kan? Bagi perempuan kebanyakan begitu. Bukan berbicara karena benar. Nah, ini yang dinamakan ya kulil hak. Ya. Sampaikan kebenaran gitu. Kalau teman-teman menyampaikan kebenaran, nggak mau ngomong ya harus ngomong. Ya, nggak mau ngomong memang harus ngomong. Kenapa? Karena itu benar gitu. Nah, biasanya untuk momentum hal yang benar kita nggak ngomong.
Ya, untuk momentum hal yang benar kita nggak ngomong. Kenapa? Karena nggak ingin dan dipengaruhi oleh ketakutan kan gitu. Yang harus kita lakukan, Ustaz, tolong saya. Ngaji, yang harus kita ngaji. Yang ngaji aja terus ngaji. Perasaan salah semua, apa yang harus saya lakukan? Ngaji ya. Wa yataharrakuna bila tafakkurin. Lalu kita bergerak enggak lagi pakai pikiran, tapi karena kebiasaan. Gerak itu karena kebiasaan aja. Wa ya'isuna duna ayya'u annahum ahya'un haqqan. Mereka hidup tanpa menyadari mereka benar-benar hidup. Jadi kita hidup hanya sekedar hidup tanpa menyadari kita ini sedang benar-benar hidup. Maksudnya apa? Ya udah, kehidupan kita hanyalah sesuatu kebiasaan, bukan didasari oleh kesadaran kita ini sedang benar-benar hidup. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali yang tadi, al-insanu. Tuh, balik lagi nih. An-nasun yamun faiza matu intabahu. Ya. An-nasun yamun, manusia itu tertidur, faiza matu, apabila ia mati barulah ia tersadar. Maksudnya apa sih? Yang dimaksud nggak sadar menurut Imam Ghazali itu apa? Dia bicara asal bicara, bergerak asal bergerak, hidup asal hidup, tidak ada kesadaran di dalamnya. Semuanya tentang ikut-ikutan. Kayak mahasiswa demo, ditanya, Bapak, Mas, Akang, Teteh, demo ini untuk apa? Dari kampus mah nggak tahu. Yang harus diorasikan itu apa? Berarti apa? Demo karena ikut-ikutan, FOMO doang, atau bisa jadi karena bayaran gitu. Nah itu teman-teman, sudah begitu. Jadi bukan lagi karena kesadaran. Ya, itu yang banyak terjadi saat ini. Kita berbuat baik bukan karena kesadaran, tapi karena berbuat baik itu dianggap baik oleh banyak orang agar kita dikatakan baik. Nah, itu maksudnya. Sebenarnya kita sedang tertidur. Nah, oke. Yang tadi mau nanya siapa? Kang Yofi. Silakan Kang Yofi, kalau mau tanya silakan. Nah, kita berbuat baik bukan karena itu baik, tapi karena hanya ingin dianggap baik. Akhirnya kebaikan itu bukanlah karena kesadaran, tapi karena ikut-ikutan. Ya. Oh, Kang Rizky silakan. Kang Rizky silakan, Kang Rizky. Rizky, Kang Yopi bikin konten, jangan nyomot konten saya karena ada tuh YouTube. Nah, itu maksudnya. Dan jangan yang udah ada di remake, jangan bikin sendiri ya. Pakai taste kita, pakai rasa kita, capture oleh rasa kita, belajar untuk menangkap rasa dari kata-kata. Di situ tuh, oh ini kayaknya ajib nih. Nah, kalau hidup sekedar hidup lah seperti hewan, Ustaz. Selama ini saya hidup seperti hewan. Ya nggak apa-apa. Yang penting sadari aja. Ya nggak apa-apa. Ya nggak gimana kok. Ya. Al-insanu hayawanun natik. Ya, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk hidup. Boleh gak usah pakai bahasa? Silahkan pakai bahasa sendiri, bebas. Pakai bahasa sendiri. Ya. Belajar untuk meramu rasa kita sendiri melalui kata-kata. Ya. Jadi rasa itu ada di alam malakut. Nah, di atas alam malakut ada namanya rasa. Rasa itu selalu menggunakan simbol. Nah, simbol itu adanya di alam jabarut. Nah, kalau di alam lahut adanya keheningan.
Ya, nanti saya akan ajarin ya, untuk mengakses alam lahut itu kayak gimana sih. Teman-teman, alam lahut itu bukan teman-teman sleng gitu terbang ya, bukan. Miro gitu, enggak begitu. Ya, Kang Remi ketawa hiber gitu kemana. Bukan begitu konsepnya. Nah, setelah dari alam Jabarut teman-teman dapat makna, nah itu jadi rasa itu jadi bahasa. Nah, maka kata guru saya, alam malakut itu apa sih? Alam tafakur itu yang dinamakan dengan sairul qalbi ila alamil guyub. Ya, sair itu apa sih? Berjalannya hati menuju alam gaib. Nah, itu tafakur gitu. Nah, caranya dengan cara tafakur gitu. Nah, tafakur ini hanya bisa diakses oleh mereka yang hatinya itu bersih. Nah, apa yang membuat hati kita tidak bersih? Banyaknya ilusi. Bedanya bengong dengan tafakur apa, teman-teman? Coba. Ya, bengong sama tafakur bedanya apa? Ujlah sama depresi bedanya apa? Orang ujlah, saya ujlah, padahal nggak ada lagi depresi sama dunia dia. Bedanya apa ujlah sama depresi? Tafakur sama bengong bedanya apa? Saya lagi tafakur bengong, lu mah bengong bukan tafakur. Saya lagi ujlah depresi. Ya, harus mampu merumuskan dulu ujlah itu apa, depresi itu apa, bengong itu apa, tafakur itu apa. Ya. Ini pentingnya ilmu agar teman-teman tidak merasa sedang ujlah padahal sedang frustasi, merasa tafakur padahal sedang bengong. Ya, oke, gitu, Hamidan. Ya, kata Hamidan, saya nggak tidur, saya sedang apa? Sedang mi'raj, gitu alasannya kemarin. Hamidan jangan tidur, enggak, saya lagi mi'raj. Ya. Sedang bertawajuh kata beliau. Sedang menghadirkan. Nah, teman-teman harus bisa membedakan nanti mana pelit, mana hemat, mana boros, mana karim. Harus bisa ngebedakan. Mana berdoa, mana meracau. Itu kesadaran tuh. Teman-teman nanti dapat beda. Nah, ilmu yang membedakan ini dalam tasawuf dinamakan dengan Nurul Furqan. Nurul Furqan apa? Cahaya yang mampu membedakan. Itu tadi. Mana zuhud, mana hopeless, mana bengong, mana tafakur, mana depresi, mana ujlah, mana pelit, mana hemat, mana boros, mana dermawan. Nah, itu cahaya namanya adalah Nurul Furqan. Ya, cahaya Kang Furqan. Kang Furqannya ada nggak? Kang Furqan. Jadi kalau teman-teman pengen dapat Nurul Furqan harus sering-sering liatin Kang Furqan. Ya. Karena Kang Furqan nggak ada. Ya, setengah paham, setengah mateng enak mah ya. Kalau setengah paham jangan, setengah mateng enak. Ini apa namanya, telur setengah mateng. Kalau setengah paham jangan. Ya. Oke. Oke, teman-teman kita lanjutin lagi ya. Tadi yang mau nanya siapa, nggak jadi? Nggak jadi, yang lain mau nanya. Wal wa'yu ruhiyyu huwa naqidu hadhil halati. Kesadaran spiritual ya, wal wa'yu ruhiyyu, kesadaran spiritual huwa adalah naqidu, kebalikan hadil halati, dari kondisi ini semua. Jadi yang tadi kita bicarakan nih, ngomong karena asal ngomong, karena ngomong saya harus ngomong, bergerak
tanpa arah gitu. Nah, kesadaran spiritual berbeda dari ini semua. Artinya apa? Dia menyadari apa yang diucapkan. Dia menyadari harus kemana. Dia menyadari berbuat apa. Nyadar gitu. Innahu alla ya'ishal insanu faqat. Ia tidak hanya sekedar hidup. Jadi manusia tidak lagi hanya sekedar hidup gitu. Bal ya'i annahu hayyun. Akan tetapi ia menyadari bahwa ia hidup. Nah, makanya kita ngaji kehidupan dari sini teman-teman, terinspirasi saya pribadi gitu. Karena banyak manusia yang hidup tapi tidak menyadari dirinya hidup. Dan ia tidak menyadari bahwa hidup adalah sesuatu anugerah yang amat sangat luar biasa. Dan tidak ada lagi nikmat yang melebihi hidup. Seluruh nikmat, apapun yang teman-teman ingin dapatkan dalam kehidupan kita saat ini, berdiri di atas pondasi kehidupan. Jadi sadarilah teman-teman, separah-parahnya kita hidup saat ini, sehancur-hancurnya hidup kita saat ini, sebrengsek-brengseknya keadaan menurut kita saat ini, sadari kita masih hidup. Ya, sadari kita masih hidup. Ketika teman-teman masih hidup, masih ada peluang untuk keluar dari kebrengsekan ini. Ketika teman-teman hidup, masih ada peluang untuk kita keluar dari penderitaan ini. Karena hidup bersifat dinamis dan hidup itu tidak bisa kita kendalikan. Kalau teman-teman bisa mengendalikan hidup, pasti kita pengennya mengendalikan tentang yang enak-enak aja. Dan faktanya kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Kalau hidup kita bisa mengendalikan, banyak orang-orang yang dulunya depresi, hancur, lebur, gagal, saat ini dia hidupnya enak. Itu menunjukkan apa? Hidup itu dinamis, bukan kita yang megang. Jadi sehancur-hancurnya kita saat ini, kita saat ini masih hidup, dan hidup itu adalah yang amat sangat dinamis. Karena sesuatu dinamis itu bisa merubah diri kita dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu kejadian-kejadian yang lain. Nah, oleh karena itu, larangan untuk orang yang masih hidup itu cuma satu sebenarnya. Dilarang menghakimi. Kenapa? Karena semuanya bersifat kemungkinan. Karena semuanya bersifat tidak seperti yang kita pikirkan, bayangkan sebelumnya. Nanti teman-teman harus tahu probabilitas, apa sih, lupa lagi tuh bahasanya ya, tentang kemungkinan itu. Nah, harus paham itu gitu ya, probabilitas ya, probabilitas. Pas babinya doang saya paham gak ya. Pas babinya doang saya enak ngomong itu ya, probabilitas. Nah, itulah hidup. Jadi salah satu ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam yang menjadi pokok ajaran beliau itu satu, nggak boleh menghakimi. Kenapa? Karena hidup itu bersifat dinamis. Yang tadinya soleh bisa mati suul khotimah. Yang tadinya buruk bisa kemungkinan matinya husnul khotimah. Nah, kita hidup saat ini hanya sedang memperbesar probabilitas itu tadi, teman-teman. Ya, probabilitas agar kita hidup saat ini baik dan mati dalam keadaan baik dan akan dikumpulkan dalam kondisi yang baik bersama dengan orang-orang baik. Nah, kita sedang memperbesar kemungkinan itu sebenarnya. Nah, itu yang dinamakan dengan hukum sunatullah. Maka oleh itu Imam Ghazali beliau bilang begini, al insanu mata masya'a alaih wa yursalu yaumal qiyamah ala masya'a alaih. Kata beliau begini, manusia itu mati sesuai dengan hidupnya, dan
matinya saat ini akan menentukan bagaimana nanti dia dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti harus kita lakukan apa teman-teman? Memperbesar kemungkinan ini. Kalau kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, kalau kita memperbanyak kebajikan-kebajikan, maka kita akan diwafatkan dalam kondisi baik, gitu. Dan kita nggak boleh memastikan pasti saya baik, nggak boleh. Yang hanya bisa memastikan adalah Tuhan. Jadi pahami teman-teman ya. Kenapa sih kita ngaji terus? Sedang memperbesar kemungkinan kita wafat ya dalam kondisi mencari ilmu dan ditulis dicatat sebagai apa? Ahli ilmu. Seperti janji Rasulullah SAW, siapa yang wafat dalam keadaan dalam mencari ilmu, maka orang tersebut dicatat sebagai apa sih? Sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah, gitu. Oke, kita lanjut. Bal ya'i annahu hayyun, akan tetapi ya sadar bahwa ia hidup. Wala tatanafas safaqat, bukan hanya sekadar bernafas doang, bukan. Bal yash'ura anna kulla nafasin atiyatun minallah. Jadi bukan hanya sekedar bernafas, tapi ada muatan kesadaran di dalamnya bahwa seluruh nafas yang ia rasakan adalah merupakan bentuk pemberian dari Allah. Nafas ini lebih berharga daripada seluruh alam semesta, teman-teman. Lebih berharga daripada manusia seluruh di dalamnya. Nafas ini lebih berharga daripada seluruh kehilangan-kehilangan kita di masa lalu. Nafas ini lebih berharga daripada apa yang pernah kita miliki. Nafas ini lebih berharga daripada hidup kita sendiri sebenarnya. Nafas. Ya, nafas itu enak, teman-teman. Nafas ya. Coba kapan kita merasakan nafas itu enak? Saat ketindihan. Teman pernah ketindihan? Ada yang pernah ketindihan ya di sini, teman? Ketindihan. Ya, ketindihan itu apa? Sleep paralysis ya. Ya, ketindihan. Pernah kan? Erep. Nah, setelah itu teman-teman napas. Nikmatnya luar biasa itu. Ya, nikmatnya luar biasa. Ya kan? Masa harus dikasih erep terus biar menikmati napas. Ya, saya kebetulan pernah 2 kali menangani orang yang seperti itu. Ya, adik saya sama mertua. Yang saya lihatin cuma satu, nafasnya. Oh, sebegitu berharga nafas itu, menentukan segala kehidupannya. Nafas itu, teman-teman. Dan ini yang jarang kita sadari, jarang kita syukuri, karena kita senantiasa terjebak pada keinginan, tidak lagi terjebak pada realita. Nah, yuk teman-teman, ya enakin napas, ya enakin napas itu. Yang paling enak tuh itu napas tuh. Jadi banyak kan napas ya percuma, punya istri 4 nggak napas ya percuma juga. Punya apapun, jadi siapapun percuma juga gitu. Buat apa? Nah, apalagi nafas kita sadari kepada Allah bahwa setiap nafas yang kita hadirkan adalah merupakan pemberian dari Allah. Ya, merupakan pemberian dari Allah. Ya, tentu nggak usah diajarin nafas apa, zikir nafas, nggak usah. Enakin aja nafas, misalnya enakin nafas tuh. Ya Allah, enak banget nafas itu. Ya, wa'an layarol kauna zumudan. Tidak hanya sekedar
tidak hanya sekedar melihat alam itu benda yang mati. Jadi orang yang sudah sadar dia hidup tidak lagi sekedar hidup. Dia bernapas, menyadari napas itu adalah semuanya merupakan pemberian dari Allah. Tidak ada napas yang second, dan kita tidak pernah menggunakan napas orang lain untuk kita bernapas. Ya, napas second tuh orang lain napas, nah secondnya dikasih ke kita gitu. Enggak, semuanya baru, alam mubdi teman-teman. Ya, kemudian orang yang sadar itu adalah tidak lagi hanya sekedar melihat alam itu benda yang mati. Bal yaqra'ahu ayatin wadalaila. Dia melihat alam semesta ini teman-teman merupakan baginya nih sebagai bacaan, sebagai ayat-ayat dan tanda-tanda dari Allah. Jadi ketika melihat segala sesuatu tidak lost begitu aja, tapi dia melihat manusia kayak anaknya, kayak istrinya, kayak bokehnya, kayak keselnya, kayak galaunya, kayak nafsunya, kayak dosanya, kayak pahalanya, kayak apapun. Bahwa ini tanda. Ketika kita berdosa, oh tanda saya tuh belum mampu mengontrol diri sendiri. Ketika teman-teman taat masih berat, oh masih banyak maksiat-maksiat yang saya harus tinggalkan. Ketika teman-teman gampang terjatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, oh tanda saya mesti perlu belajar. Teman-teman mendapatkan apapun tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang fisik, tapi menembus ke dalam. Nah itu sadar. Nah itu dinamakan dengan sadar. Saya dapat hodam dari Panana tuh, ya, dapat hodam. Hodamnya nggak keren, penguin. Ya. Macan, mana ada macan? Ya. Melihat tanda-tanda itu ada di mana-mana. Itu tanda kita udah mulai sadar. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman dapat ini. Jadi marahnya istri bukan lagi hanya sekedar fenomena psikologis doang, tapi ada fenomena keilahian di situ. Ya, tentang anak yang susah diatur. Teman-teman bukan hanya melihat itu proses pertumbuhan, tapi itu adalah merupakan proses keilahian. Nah itu tandanya kita sudah sadar. Dia tidak lagi melihat alam semesta itu sebagai sesuatu yang nampak, oh ini karena fisika, oh ini karena biologi, enggak. Tapi teman-teman sudah melihat itu adalah tanda gejala keilahian. Ya. Jadi kalau semuanya kan ada ilmunya. Ilmu tentang air ada, ilmu tentang gelas ada, ilmu tentang kopi ada, ilmu tentang asbak, tentang rokok, tentang apa, semua ada. Tidak berhenti di situ. Itu mah ranahnya intelek. Ya, itu ranahnya intelek atau ranahnya biologis. Ketika teman-teman melihat anak kita tumbuh, oh alhamdulillah, itu biologis. Nah, yang dimaksud kesadaran adalah ketika kita melihat apapun, semuanya adalah gejala keilahian maksudnya. Nanti di situ teman dapat ma'rifatullah gitu. Ya, bukan hanya sebatas gejala fisik, tapi dia adalah gejala keilahian. Ya. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, siapa? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau bilang begini. Man adha'at basiratuhu lam yakhfa alaihi syai'un minal hawadis. Barang siapa yang bercahaya basirahnya, lam yakhfa, tidak akan ada yang tersembunyi alaihi baginya sesuatu apapun minal hawadis, dari beragam macam peristiwa. Jadi peristiwa-peristiwa apapun dalam hidupnya dia mampu melihat sebagai apa? Pesan ilahi. Ya, pesan ilahi. Oke. Fal basiratu, maka adapun basirah ya dia adalah ainul wa'yir ruhi. Dia adalah merupakan mata
kesadaran spiritual. Wa iza stayqadhat, apabila ia terbangun, sorol kaunu, maka alam semesta kitaban maftuhan, menjadi kitab yang terbuka. Nah, ini yang dinamakan dengan ayat Allah yang bersifat kauniyah. Nah, ayat Allah yang bersifat kauniyah. Nah, nanti ayat kauniyah ini nyambung dengan ayat Allah yang bersifat kauliyah. Jadi ayat kauliyah itu adalah firman Allah dalam Quran. Kauniyah ini adalah alam semesta. Jadi kalau kita beli handphone, ada dua tuh yang akan kita dapatkan. Namanya apa? Petunjuk penggunaan dan cara menggunakannya secara langsung. Itu handphonenya. Kalau apapun ketika teman-teman bingung, ada di mana? Ada di sini. Gimana petunjuk penggunaan? Nah, untuk mampu menggunakan handphone kita, oke, ada manual booknya kan, kalau kita bingung segala macam. Nah, celakanya kalau kita nggak bisa baca ini, perlu siapa? Perlu orang yang sudah berpengalaman membaca itu dan menggunakan itu. Dan teman-teman, gampangnya itu ya untuk kelasan kita ini bukan pakai manual book, bukan teman-teman belajar langsung, pakai apa? Ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau teman pengen cepat sadar, ya udah pakai apa? Jalur shortcut ini. Nanti diajarin nih baca Quran yang gampang ini, yang benar begini. Kalau kita baca sendiri ribet rasa-rasanya. Nah, itu maksudnya ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, mudah banyak manfaatnya teman-teman ya, karena 10 menit lagi azan ya. Nanti insyaallah malam kita ngaji kitab Risyalatul Qusyairiyah menggunakan apa? Zoom ya. Jadi bagi teman-teman yang punya kitabnya silahkan nanti dikaji ya nanti malam. Yang belum punya kitabnya silahkan dimiliki. Karena untuk Risyalatul Qusyairiyah, Ihya Ulumuddin, terus ngaji kitab Sirrul Asrar, itu masih banyak yang harus kita bahas. Jangan sampai nggak punya kitabnya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang pengen serius ngaji, yang serius untuk mendalami, silahkan dibeli kitabnya. Kalau nggak punya duit silahkan bilang ya, bilang aja, bilang ya. Oke, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sulqiyat min jamil khairati bi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman ya, ila liqa, sampai kita berjumpa kembali nanti malam ya. Bagi teman-teman yang pengen ikutan ngaji, yang belum masuk grup ya silahkan masuk ke sini ya, silahkan teman-teman ya. Ya, Ibu Ida udah masuk belum? Ibu Ida Salala udah masuk, udah keluar lagi tuh Salala kalau nggak salah ya. Udah masuk keluar lagi tuh. Apa masih ada ya? Oh, belum. Masuklah Ibu Ida. Jangan di luar, dingin. Kalau di luar dingin. Kalau di luar dingin. Nah, besok saya umumkan dari sekarang, besok insya Allah kita ngaji kitab Al-Hikam dengan tema yang lebih dalam tentang apa? Ilusi kepemilikan. Ilusi kepemilikan. Dan ini adalah merupakan salah satu
intisari dari penderitaan adalah kepemilikan. Nanti kepemilikan laki-laki dengan kepemilikan perempuan beda. Ya, besok akan saya jelaskan. Jadi kenapa dalam syariat Islam itu ada yang dinamakan dengan poligami? Ya, nah itu nanti nyambung ke situ. Ya bukan saya menganjurkan poligami, bukan. Nanti secara spiritualnya akan kita bahas. Oke. Allahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman terima kasih banyak.